Halo pemirsa, tim penjelajah GUB hadir lagi untuk Anda. Anak, khususnya yang berusia muda, sering bereksperimen dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak selalu tampil dengan gembira di video belajar kami untuk TK dan SD. Banyak sekolah menerapkan kegiatan praktikum. Mungkin Anda pun berencana memperkenalkan sesi praktikum untuk kegiatan belajar di rumah. Hari ini kami ingin tunjukkan alat dan perlengkapan seperti apa yang cocok untuk eksperimen. Anda juga bisa melihat perlengkapan dasar eksperimen kami. Sebelum mulai, kami sampaikan beberapa hal tentang lokasi kegiatan. Tidak masalah apakah Anda punya ruangan khusus atau mengambil satu area dari ruangan, atau jika Anda menyimpan perlengkapan di kereta dorong. Yang terpenting adalah anak punya tempat yang tenang untuk melakukan eksperimen agar mereka dapat berkonsentrasi dan terkadang benar-benar larut dalam kegiatannya. Jadi sebisa mungkin area eksperimen tidak menyatu dengan ruangan yang sibuk. Lantai di area eksperimen juga sebaiknya mudah dibersihkan karena bisa jadi ada yang tumpah, jatuh, dan menetes. Selain itu, idealnya ada sarana cuci tangan karena air sering dipakai di banyak kegiatan. Anda juga disarankan membuat peraturan eksperimen bersama anak, misalnya tidak boleh makan atau minum saat eksperimen. Jangan lupa, anak-anak jangan dibiarkan bereksperimen sendiri dengan benda panas atau api. Anak juga perlu tahu bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan praktik bukan mainan sehari-hari. Mungkin Anda bisa membuat poster. Poster bisa digambar bersama anak agar mereka selalu ingat kegiatan dan peraturan ini. Mengenai alat dan bahan, yang terpenting adalah semua alat dan bahan perlu selalu siap digunakan supaya tidak perlu dicari-cari lagi setiap kali bereksperimen. Dari pengalaman kami, penyebab utama gagalnya kegiatan praktik di sekolah TK atau SD adalah faktor waktu. Tapi jika semua alat dan bahan disimpan rapi di dalam kotak dan siap dipakai kapan saja, siap digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan spontan, maka eksperimen jadi sangat seru. Peralatan eksperimen bisa dipilah dan disimpan berdasarkan bidang sains, misalnya fisika, biologi, kimia, dan seterusnya. Namun menurut pengalaman, metode itu terlalu kaku sebab bidang-bidang sains seringkali beririsan. Jadi kami pun menerapkan metode menyimpan sesuai topik, misalnya topik air, udara, atau optik. Ada pula kotak perlengkapan dasar yang akan kita lihat sebentar lagi. Kotak itu berisi alat yang selalu diperlukan dan tidak dipilah ke kotak-kotak topik. Alat yang selalu dibutuhkan adalah mangkuk dan gelas dalam berbagai ukuran. Misalnya, di sini ada 3 mangkuk plastik besar transparan. Warna transparan sangat baik supaya anak-anak bisa lihat apa yang sedang terjadi dari semua sisi. Ukurannya juga cukup besar jadi leluasa dan bahannya sendiri cukup kukuh. Benda ini sangat patut dipertimbangkan untuk dibeli karena betul-betul berguna. Namun, jika bereksperimen dengan pasir atau tanah, mangkuk-mangkuk ini mudah tergores. Mungkin Anda perlu mangkuk yang bahannya tahan gores. Kami misalnya punya mangkuk berbahan anti gores. Gelas beragam ukuran juga sangat berguna dalam eksperimen. Pastikan ukurannya cocok dengan ukuran tangan anak-anak. Stoples khusus eksperimen juga akan berguna, jadi kita tidak perlu mencari stoples di dapur setiap kali perlu. Mangkuk dibutuhkan setiap saat. Setelah itu, gelas yang agak besar. Kami di sini hanya pakai stoples bekas. Jadi, alat eksperimen tidak harus alat mahal ataupun berupa alat khusus sains. Kita bisa manfaatkan benda sehari-hari di rumah. Kami juga punya stoples bekas yang ukurannya besar dan digunakan lebih sering. Gelas pengukur juga berguna terutama untuk menampung air. Anda tidak perlu selalu berpatokan ke alat kami. Anda dapat mencoba sendiri alat yang paling cocok dan gelas macam apa yang paling sesuai. Silakan mencoba hal-hal berbeda karena selalu ada hal baru termasuk untuk kami. Kami mencatat mana yang sering dipakai dan mana yang tidak. Aturlah alat dan bahan Anda, tambahkan sejauh perlu. Lagi pula Anda adalah penjelajah. Selaku penjelajah sejati, tentunya kita butuh kaca pembesar supaya bisa melihat dari dekat. Benda ini sangat sering dipakai. Kami punya beberapa model di sini. Yang model genggam sangat praktis. Model ini menempel pada tepi gelas piala, sangat berguna untuk eksperimen di luar ruangan. Atau ada pula yang ukurannya besar dan bisa dipakai oleh beberapa anak sekaligus. Bahkan Anda sendiri bersama anak-anak. Kaca pembesar model itu boleh juga dimiliki jika Anda punya mikroskop. Alat ini adalah alat yang sangat istimewa. Kami juga punya ide-ide kegiatan dengan mikroskop pada kanal di YouTube kami. Selanjutnya ada pipet. Pipet juga sangat penting untuk kami. Pipet sangat sering digunakan. Yang kami punya pipet plastik sekali pakai. Meskipun sifat sekali pakainya agak mengganggu, pipet sebetulnya dapat dibersihkan lalu digunakan lebih dari satu kali. Jadi jika Anda beli satu pak pipet untuk anak-anak, pasti tidak akan cepat habis. Pipet kaca sendiri terlalu berbahaya. Anak-anak akan belajar menggunakannya dengan cepat. Kami selalu adakan 1-2 kali sesi latihan yang alat utamanya memakai pipet. Sehingga
kedua, anak bisa belajar menggunakan pipet di waktunya sendiri. Untuk mereka, kegiatan ini seru, jadi pipet pun layak dipertimbangkan untuk dibeli. Selain itu, piring juga sangat berguna, khususnya untuk eksperimen. Pisahkan ya dari piring yang digunakan untuk makan. Kita juga pasti perlu sendok, dan yang juga sering dipakai adalah lumpang, apalagi untuk bidang biologi. Anak-anak bisa memakainya misalnya untuk menghaluskan tanah atau mengulek kol ungu atau bunga-bunga. Lumpang juga sebaiknya dipertimbangkan, dan anak-anak bisa bersenang-senang. Kami juga punya cat. Kami suka gunakan cat lukis karena bisa dibeli dalam botol-botol besar. Anda juga bisa pakai pewarna makanan. Berguna untuk mewarnai sampel eksperimen, misalnya mewarnai kristal garam yang juga berguna untuk eksperimen tentang larutan. Cat juga sebaiknya selalu tersedia. Mengumpulkan, memilah, menata. Ketiganya sangat penting saat kita sedang bereksperimen. Sebab itulah kita siapkan wadah-wadah khusus. Kami juga punya baki seperti ini, tempat menaruh semua bahan dengan rapi di atas meja. Anak-anak bisa menggunakannya. Anak juga dapat diminta pergi keluar dan mengumpulkan bahan. Anda bisa gunakan wadah untuk mencampur sedikit cat. Benda ini sangat bermanfaat. Stoples kecil atau wadah bertutup juga sangat baik sebagai alat penyimpanan. Atau untuk dibawa anak saat mencari sampel di lingkungan sekitar. Anda pasti punya ide untuk memanfaatkannya. Atau ini kami punya cawan Petri yang dapat dipakai dalam eksperimen atau sebagai wadah macam-macam benda untuk dilihat dari dekat dan sangat fokus. Itu kiat yang berguna. Wadah-wadah seperti itu selalu bermanfaat. Yang juga sangat bermanfaat adalah pensil dan kertas yang selalu siap di sudut penjelajah. Kami punya krayon, pensil, rautan, mungkin penghapus juga perlu, dan tentunya kertas. Di satu sisi, benda-benda ini selalu diperlukan dalam eksperimen. Di sisi lain, akan baik jika Anda menugaskan anak untuk mendokumentasikan eksperimennya setelahnya. Dengan kata lain, minta mereka menggambar. Mereka bisa mengingat eksperimennya kembali. Dan Anda jadi punya koleksi portofolio mereka. Jangan lupa kita perlu gunting dan lem juga. Keputusan jumlah alat yang perlu dibeli ada pada Anda. Jadi apakah Anda ingin punya banyak mangkuk atau hanya 2 atau 3? Anda akan ciptakan pengalaman Anda sendiri dan menentukan peralatan yang Anda butuhkan. Nah, mudah-mudahan video hari ini memberikan inspirasi tentang cara menyiapkan dan menggunakan sudut penjelajah. Dalam video berikutnya di seri ini, kami akan perkenalkan kotak-kotak yang dibedakan sesuai topik dan bahan-bahan yang khusus untuk topik tertentu. Silakan ditonton, pasti akan bermanfaat. Sampai nanti dan selamat bereksperimen!